Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bapak Tari, sabab ayam mikrofon. Hadirin wal hadirat rahimakumullah kini. Punten, sholat nahan lapar, sholat nahan pipis, sholat nahan hitut. Itu sederhana tapi berbahaya. Sederhana tetapi merusak kualitas sholat kita. Sederhana tetapi sholat kita di hadapan Allah terkesan main-main. Jadi hiji, bebaskan dari gangguan internal. Nuka dua, bebaskan dari gangguan eksternal. Hiji kita upami urang sadaya nusami rawuh dina waktu hoyong diangkat sebagai umat Kangjeng Nabi. Hiji, jaga kuantitas dan kualitas sholat kita. Teraskeun tong sakedap deuinya. Dua, ciri umat Kangjeng Nabi saur Syekh Ibrahim Basuni, lisanan latifan. Umat Kangjeng Nabi itu tutur sapanya santun. Gusti Allah diisyaratkan di Al-Quran, umat Kangjeng Nabi itu falyaqulu qawlan karima. Pada saat berbicara dia memuliakan siapapun lawan bicaranya. Umat Kangjeng Nabi itu falyaqulu qawlan ma'rufa. Pada saat berbicara, ia berbicara dengan baik dan memperlakukan siapapun lawan bicaranya dengan baik. Tidak hanya itu, umat Kangjeng Nabi itu falyaqulu qawlan syadida. Pada saat berbicara berbobot padat berisi sehingga siapapun senang berbicara dengannya, sebab setelah berbicara dengannya ia mendapatkan ilmu dan pencerahan. Tidak hanya itu, saur Gusti Allah, umat Kangjeng Nabi itu falyaqulu qawlan sakila. Pada saat berbicara prinsipil, yang benar ia katakan benar, yang salah ia katakan salah. Jika ada kebenaran harus disampaikan pada orang lain. Khawatir terasa sakit, khawatir terasa pahit di telinga yang mendengarkan, maka kebenaran yang pahit itu ia bungkus supaya menjadi manis terdengar di telinga lawan bicaranya. Tidak hanya itu, saur Gusti Allah, umat Kangjeng Nabi itu falyaqulu qawlan layyina. Pada saat berbicara dia lemah lembut berbicara dengan siapapun, bade saluhurun sasami tenang kasahanapun. Bahkan tidak hanya itu, saur Gusti Allah, umat Kangjeng Nabi itu falyaqulu qawlan maysura. Pada saat berbicara ringan tetapi ngasih solusi sekaligus menghibur atas masalah lawan bicaranya. Tidak hanya itu, saur Gusti Allah, umat Kangjeng Nabi itu falyaqulu qawlan baligha. Pada saat berbicara pembicaraannya komunikatif, nyambung bicara dengan siapapun. Lalu muncul pertanyaan, kenapa tutur sapa umat Kangjeng Nabi itu santun? Saur Syekh Ibrahim Basuni, yatlu kitab Allah. Sebab umat Kangjeng Nabi pandai menjaga lisannya dengan banyak membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Sampai di sini kita bisa menarik kesimpulan yang kedua. Jangan sekali-kali kita mengaku umat Kangjeng Nabi kalau hidup kita ba'idum minal Quran, jauh dari Al-Quran. Dua, tilu, kita percepat ibu, bapak. Ciri umat Kangjeng Nabi nukatilu saur Syekh Ibrahim Basuni, qalban rahiman. Coba diulang bu. Hati umat Kangjeng Nabi itu penyayang. Dia ikut simpati ketika melihat orang lain berprestasi, dan dia pun ikut empati ketika melihat orang lain mendapatkan balahi. Punten, cek barudak alai mah aya nu disebut apa SMS. Akang teteh kuningan teu alai. Halo. Ibu-ibu kuningan teu alai. Alai teh binatang nu sok makan buah-buahan tengah peuting. Alah. Tahu. Oh, aya yang disebut SMS. Naon SMS tuh senang
melihat orang lain senang, dan ia ikut susah ketika melihat orang lain susah. Sejatinya umat Kangjeng Nabi itu seperti itu. Kurang kadang tibalik susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa umat Kangjeng Nabi qalban rahiman, hatinya itu penyayang? Syekh Ibrahim Basuni mengisyarahkan sabab umat Kangjeng Nabi pandai menjaga hatinya dzikran katsira, dengan banyak berzikir ka Gusti Allah. Insyaallah ibu dan bapak Muslimi rawu dina waktu senantiasa pandai menjaga hatinya dengan zikir pada Allah. Amin. Ibu dan bapak, kenapa kita harus banyak berzikir kepada Allah? Ya, manusia itu kan makhluk dua dimensi. Hiji aya dimensi fisik jasmania, no kedua aya dimensi psikis jasmania. Oh, fisik jasmania, psikis rohania. Jadi kita tuh punya jasmani dan punya rohani. Hapunten anu kasuhun, hampura anu kateda, ulingali nu dipamri, jembar mana anu dipenta. Dalam pengamatan sementara isim kuring, hidup kita hari ini kadang tidak seimbang. Punten, jasmani kita latih dengan berbagai macam olahraga. Lalu pertanyaannya, rohani pernah kita latih dengan apa? Setiap hari badan kita suplai makanan yang enak dan bergizi, sampai ada filsafatnya 4 sehat 5 sempurna, genap sebut sama bapak-bapak. Lalu pertanyaannya, kapan kita mensuplai makanan yang enak dan bergizi bagi rohani kita? Ibu dan bapak, 2 kali dalam sehari semalam badan kita ini kita bersihkan dan kita mandikan. Pertanyaannya, berapa kali dengan seksama dalam sehari semalam kita memandikan dan membersihkan kotoran dalam rohani kita? Ibu dan bapak, kalau badan kita sakit, segera badan kita dibawa ke dokter. Dokternya juga sangat-sangat spesialis. Punten upami ibunya di Soca, dicana ke dokter spesialis sama ibu mata. Upami nyeri tenggorokan ke spesialis naon? Bujur. Ibu upami nyeri wawas, dicana ke dokter spesialis naon? Gigi. Kurang dia upami nyeri wawas, dicana ke dokter gigi, bayarnya mahal. Cekape milarian walu di paru taplok dina pipi. Insya Allah walu cek ibu. Ibu, setiap penyakit jasmani dokternya sangat spesialis. Titipan pertarosan simkuring punten. Pernahkah kita menyadari rohani kita ini sehat atau sakit? Dan kalau sadar diri rohani kita ini sakit, pernah dibawa kemana rohani ini untuk kita obati? Hapunten anu kasuhun, dalam pengamatan sementara simkuring, hidup kita hari ini lebih sibuk ngurus jasmani, lupa ngurus rohani. Hidup kita hari ini lebih sibuk ngurus cangkang, poho ngurus besi. Padahal hapunten anu kasuhun, kalau rohani sudah lepas dari jasmani, jasmani yang kita utamakan itu tidak ada artinya. Punten, begitu maros. Cuy, sahat di sini ibu-ibu nu hadir nu paling geris tuh. Oke, komen ngacung di pasian hadiah menarik. Iya, Abi. Di luhur aya nu ngacung di pasian hadiah menarik, yang izin menarik beca, kadang menarik gerobak. Contoh, ibu nu gelis kagungan doma, ibu-ibu uningan doma. Uningan. Contoh, ibu nu gelis maot, doma na oge wafat. Ya, sopan salatik jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpring jadi hatekan mendengar cawote antara hayam jeung sapi teh geuning. Cek hayam gelo jelema zaman kiwari aing piragi ngahkan pare salatik dina terasna aing di balai itu kusna lepikan jeung jangjang. Cek hayam ka sapi, cek sapi mending maneh mah kitu aing masih susu mal poe ku jelema dicoa dipersi unyet-unyet teh dikawin aing teh dikawin kali. Ibu apa? Punten. Ibu nu gelis maot, domba na ge wafat. Daging ibu nu gelis dicana ka pasar, daging domba nu wafat cana ka pasar diical. Mana nu pajeng daging ibu daging domba? Yakin? Tuh biji gua wek kulit domba disisip, kulit opi oge sami disisip. Cana kulit na kacibadulit pabrik sepatu diical. Mana nu pajeng kulit ibu kulit domba? Yakin? Yakin. Dua kilo.
Daging domba disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, ditusuk, didamel sate, aya sate domba. Daging ibu, tong daging ibu kesopannya, daging simkuring ya ang Ridwan lumayan genuk. Walaupun bojo mah ayah mah suami budiman, namun pun budiman teh bulat di mana-mana. Cek mahasiswa simkuring di Fakultas Dakwah di Bandung, simkuring disebut dosen STM. SMP Sugantara modal dapat. Lamun anu begung disebutna BMW boa modal wae. Tapi daripada gak begung mending genut, gak begung mah katempona teh kelimis kelihatan miskin. Tenang. Oke, ibu dan bapak sekalian kembali. Daging domba disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, ditusuk damel sate, aya sate domba. Daging simkuring upami maot tapi amit-amitnya disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, ditusuk di damel sate, aya sate Aang Ridwan. Saparantos acara pangaosan ieu urang aya makan-makan. Ayo makan-makan dulu. Insya Allah ya. Di meja makan ayah sate domba sareng ayah sate Aang Ridwan, mana nu bade dipilih? Oh, sate domba, sate simkuring. Ibu goreng-goreng simkuring ijuk Kiai di Garut. Pilihan ibu itu tepat. Pilihan ibu itu hebat. Apa artinya? Hapunten anu kasun, secantik apapun kita, setampan apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya dan setinggi apapun jabatan kita, kalau nyawa sudah lepas dari raga, raga itu tidak ada artinya. Pertanyaannya, kenapa yang kita urus hari ini hanya yang ragawi saja, sementara ruhani tidak pernah kita urus? Maka ibu dan bapak, kalau kita ingin diaku umat Kanjeng Nabi, mari yang kita rawat bukan sekedar jasmani tetapi ruhani. Bagaimana cara merawat ruhani? Dengan banyak berzikir ka Gusti Allah, banyak wirid ka Gusti Allah, seueur ngadua ka Gusti Allah. Ibu-ibu insyaallah nu hadir di waktu parantos hafal doana seueur amin. Nah, yang terpenting ibu dan bapak, yang terakhir, upami ibu dan bapak sudah terjaga hatinya dengan banyak zikir ka Gusti Allah, ibu akan salamah minal maksiat, selamat dari jebakan dan jeratan kemaksiatan. Naon magina sabab punten kapungkur guru simkuring STU Ali di Timur Tengah nyarios gini waktu jantan promotor disertasi simkuring. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang kirlatul haya, masyarakat yang hilang rasa malu untuk berbuat dosa. Mari kita lihat, banyak di kita kasus orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya, guru memperkosa muridnya, murid membunuh gurunya. Luar biasa. Bahkan beberapa waktu yang lalu, simkuring katos ngawas di Polres Mangunreja Tasikmalaya, ada seorang kawan polisi yang sedang menangani kasus penjamretan di pasar. Ayah ibu-ibu nuju ngagendong murang kali alit 2 tahun. Di jari manis nang ngelingkar cincin, itu yang dijamret oleh penjamret bukan cincinnya tapi jari manisnya yang digunting. Jadi tingkat kemaksiatan yang dipertontonkan bangsa kita sudah luar biasa biadab. Kenapa bisa seperti ini? Karena hatinya kering kerontang dari zikir pada Allah. Karena itu hidupnya menjadi lepas kendali. Saya ingin menutup tausiah saya pada malam hari ini dengan menyampaikan satu riwayat. Ibu, kapungkur, zaman Gusti Rasul aya ibu-ibu solehah, ahli zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi eta si ibu diuji ku Allah dengan penyakit yang sangat berat. Saking beratnya penyakit yang ia derita, sampai-sampai ia bisa memprediksi kalau ajalnya sebentar lagi tiba. Upami di bahasa orang Cililin makin kinten nyarosnya kieu. Kasuamina ayah, penyakit mamah kian hari kian parah. Jigana ayah sakedap deui mamah bakal maut. Ayah mamah mah ikhlas jeung ridho, lamun mamah maot ayah kawin deui. Karunya da ayah masuk hayangnya diurus wae sok ku mamah didoakeun, lamun mamah maot ayah sing meunang istri nu leuwih geulis tibatan mamah, leuwih pintar tibatan mamah, jeung leuwih sagalanya tibatan mamah. Ibu-ibu saha Gusti Rasul gara-gara nyarios kitu lisannya terkendali, si ibu tadi
didaulat Gusti Rasul sebagai calon KBS, yakni koordinator bidadari sorga. Punten ibu-ibu ayat anu kitu. Hampura anu kateda hapunten rada lulumpatan tausiahnya sareng simkuring ambut ka ibu mertua ngadapi doana malam maina simkuring bade teras ka Banten, mudah-mudahan dibebalin kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa berjumpa kembali. Sakitu anu kapihatur wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.